19 atlet dan 10 ofisial peserta PON ke-20 Papua terkonfirmasi positif COVID-19. 29 kasus ditemukan di 4 klaster PON ke-20 Papua. Untuk mengetahui informasi lebih dalam soal penyebaran kasus positif COVID-19 di penyelenggaraan PON ke-20 Papua, sudah bergabung melalui sambungan Zoom Ketua Panitia Pengawas dan Pengarah PON ke-20 Papua, Majen TNI Purnawirawan Suwarno. Selamat sore Pak Suwarno. Selamat sore Pak Suwarno. Selamat malam Mbak, di sini sudah malam ini. Oke, selamat malam di Papua. Oke, ini masih sore Pak di Jakarta, nggak apa-apa. Pak Suwarno, kita ingin dapat konfirmasi sampai hari ini, sampai sore ini, berapa total peserta PON ke-20 Papua, baik atlet maupun officials yang terkonfirmasi positif COVID-19 Pak Suwarno? Baik, saya mencoba untuk mengerti tentang pertanyaan Mbak, karena di sini suaranya putus-putus, tetapi saya akan mencoba menjelaskan begini. Sejak tanggal 30 kita menerima informasi pertama terkait dengan adanya atlet atau official atau panpel yang terpapar COVID, sampai dengan hari ini jam 14.00, itu jumlah seluruhnya dari 4 klaster itu 37. Dari 37 itu, kondisi saat ini sudah sembuh 14. Oke. Sehingga kalau kita lihat dari waktu mereka masuk sampai dengan keluar, maka hanya sekitar memerlukan waktu 6 atau 5 hari mereka sudah recovery. Sehingga sekarang tinggal 23 yang masih dalam perawatan. Jadi yang lain sudah sembuh. Jadi 14 sudah sembuh dari masuk 37. Rinciannya bisa saya sampaikan. Kita mulai dari Mimika. Ya. Mimika itu akumulasinya jumlahnya 11. Mereka 8 sudah sembuh. City value-nya sangat baik, sehingga recovery-nya sangat cepat. Dan sekarang tinggal tersisa 3 orang masih dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Mimika di Timika. Mereka masing-masing adalah satu atlet basket DKI, satu atlet judo dari Kalimantan Timur. Oke. Kondisinya cukup baik, mudah-mudahan dalam waktu yang sangat dekat mereka akan bisa recovery. Kemudian yang di Merauke, mereka ada 5, sudah sembuh 1. Sekarang masih ada di rawat, yang awalnya dirawat di kapal Sirimau, tetapi saat ini mereka sudah dipindahkan ke Rumah Sakit Akad yang ada di kota Merauke. Dari rincian 4 sekarang ini, 2 panpel lokal. Jadi mereka putra lokal yang kita gabungkan menjadi panpel. Mereka terkena sehingga 2 orang adalah panpel lokal. Kemudian 1 official catur dari Kalimantan Tengah. Dan 1 lagi Yuri dari Wusu dari Yogyakarta. Ini sekarang masih dalam perawatan, kondisinya juga cukup baik, sehingga harapannya juga segera recovery. Oke. Untuk kota Jayapura, dari mulai tanggal 30 sampai dengan hari ini jam 14.00 ada 15, yang sudah sembuh 5, yang sekarang masih dirawat 10 orang. 10 orang itu terdiri dari DKI, itu atlet sepatu roda, 1, atlet softball 1, sedangkan Jateng itu adalah atlet sepatu roda. 3 orang ini dirawat di Rumah Sakit Profita, Kota Jayapura. Yang 7 lainnya dirawat di kapal motor Tidar. Oke. Itu ada 7 atlet, masing-masing 5 atlet sepatu roda dari Jambi, 1 atlet dari Yogyakarta, dan 1 atlet dari Sumut. Mereka juga kondisi sitenya sangat baik, mudah-mudahan juga akan recovery. Kabupaten Jayapura, ada 7 orang sudah sembuh 1, yang 6 terdiri dari kriket, Bali 6 orang, ini kriket semua, kemudian official dari Panahan, Kalimantan Tengah 1 orang. Jadi, kalau kita lihat secara umum, maka dari 37 yang pernah terpapar dengan citi yang baik, mereka sudah sembuh 14 orang. Oke, baik. Sehingga sekarang tinggal 23,
kami akan melakukan upaya-upaya untuk mengkumulasi tiap hari, mudah-mudahan tidak menonjol, dan mudah-mudahan yang mereka terpapar segera recovery. Baik, baik. Karena atlet pada umumnya memerlukan waktu sekitar 5-6 hari mereka sudah kembali. Oke, Pak Suwarno. Kira-kira itu Mbak, sebagai informasi awal Pak yang Suwarno terkait dengan masalah data siapa-siapa dan jumlah serta perawatan yang dilakukan apabila mereka terpapar. Oke, Pak Suwarno. Mungkin itu Mbak. Iya, Pak Suwarno, apakah Anda bisa mendengar suara saya? Karena saya perlu mengkonfirmasi ada kekhawatiran dari Dinkes DKI Jakarta bahwa atletnya yang di sana ini CT-nya cukup rendah begitu ya. Karena dikhawatirkan terkena varian baru. Apakah kemudian 23 orang itu atau mungkin yang 37 tadi yang Anda sampaikan semuanya adalah terkena varian Delta atau memang ada yang terindikasi terkena varian baru, Pak? Sudah ada konfirmasi soal ini, Pak Suwarno? Mungkin yang kami tangkap Mbak, bahwa CT-nya tuh cukup baik. Oke. Jadi kalau umumnya kan yang sehat tuh 40 ya. Itu berkisar dari 25 ke atas lah. Malah kebanyakan di atas 30. Jadi itu kan satu cerminan begini. Kalau mereka terpapar dengan CT yang angkanya itu besar, 30, 31, 32 dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa virus yang masuk di tubuhnya dalam kapasitas yang kecil dibandingkan dengan mereka yang mungkin belasan, umpamanya 11, 12, 13 dan lain sebagainya. Itulah kondisi rata-rata yang terpapar, mereka mempunyai CT yang angkanya menunjukkan yang di mana virus tidak terlalu banyak yang di dalam tubuh. Iya, Pak Suwarno, bagaimana CT mereka? ini menunjukkan bahwa proses penularannya rendah. Sehingga tracing setelah ditemukan adanya yang terpapar kepada lingkungannya, contohnya yang atlet DKI yang ada di Mimika basket, teman satu kamarnya aja setelah dicek mereka negatif. Inilah hal-hal yang kami lakukan di lapangan, sehingga setelah kita mengetahui ada yang positif, maka langkah berikutnya akan kita lakukan tracing bagi mereka yang ada berdekatan atau bersentuhan langsung dengan yang bersangkutan. Inilah penjelasan kami yang terkait dengan kondisi di lapangan. Oke, Pak Suwarno, bagaimana kemudian mereka bisa tertular? Karena kabarnya ada kontaminasi dari lingkungan luar PON. Apakah itu diakui oleh panitia penyelenggara bahwa atlet-atlet ini dan juga official terkontaminasi dari lingkungan luar PON, Pak Suwarno? Ya, proses tertularnya bisa di lapangan, bisa diakomodasi, bisa juga pada saat transportasi. Kita tidak mengetahui di mana tertularnya. Tapi bisa mereka diakomodasi. Sebagai contoh, tadi kami mendengar dari akomodasi yang ada di Jawa Timur, ternyata salah satu LO yang ada di situ dinyatakan positif. Sehingga mereka harus kita mintakan untuk keluar dan diganti oleh yang baru yang mereka sudah dinyatakan tidak reaktif. Ini satu umpamanya. Yang kedua, mereka berangkat dari akomodasi menuju ke venue kan pakai kendaraan juga. Bisa aja mereka itu mungkin ada virus yang di kendaraan, bisa aja terjadi. Meskipun mereka dari pihak transportasi berupaya untuk bagaimana cara mencegah supaya transportasi yang digunakan sudah disemprot dengan disinfektan dan sebagainya. Pada saat mereka di venue kan isinya banyak. Di situ ada atlet, di situ ada official, di situ ada wasit juri, panitia pelaksana penyelenggara pertandingan, begitu juga ada unsur-unsur lain seperti penonton dan lain sebagainya. Sehingga di mana kenanya, nah kami yang tidak tahu, tapi kalau kita lihat dari kemungkinannya ada beberapa alternatif seperti yang kami sampaikan tadi. Oke, Pak Suwarno, berdasarkan pengamatan kami terlihat longgarnya protokol kesehatan. Mulai jumlah penonton yang lebih dari 25%, surat keterangan vaksin yang kemudian sering diabaikan. Apakah setelah ini kemudian panitia penyelenggara akan lebih ketat lagi menerapkan protokol kesehatan dan tidak mengabaikan aturan-aturan yang sudah ditetapkan begitu Pak Suwarno?
Baik, Mbak. Jadi kami berupaya untuk tidak ada istilah pelonggaran terhadap penegakan protokol kesehatan COVID ini. Kami sampaikan bahwa penegakan protokol kesehatan ini hanya ada dua pilihan, ya atau tidak. Yang lalu pernah ada istilahnya bargaining dari atlet, dari ofisial dan dari panitia, walaupun mereka bertanding dengan secara body contact, mereka mengatakan kami tidak mau untuk dilaksanakan tes swab antigen. Alasannya karena mereka baru datang dan sudah selesai PCR, sampai di penjemputan atau penyambutan juga sudah di antigen. Kami katakan tidak bisa, dan protokol kesehatan ini harus benar-benar dipatuhi dengan penuh kedisiplinan. Baik. Saya katakan bagi yang tidak mau di antigen, maka tidak diizinkan untuk bertanding. Baik. Apabila semua dari cabang itu pun tidak mau untuk di antigen, maka kami katakan tidak ada pilihan lain kecuali cabang itu tidak dipertandingkan di PON ini. Silakan segera pulang untuk besok paginya. Baik. Jadi kami tidak ada tawar-tawaran atlet official ini untuk tetap menegakkan protokol kesehatan. Kami sudah koordinasi dengan pihak Satgas COVID yang ada di Jayapura dan semua klaster. Kami tadi juga ketemu, setiap pagi kami melakukan CDA meeting harian untuk melakukan evaluasi segala macam pelayanan terhadap pertandingan. Baik itu menyangkut masalah akomodasi, konsumsi, transportasi, serta kesehatan itu sendiri untuk dievaluasi secara harian. Baik. Khusus untuk penegakan protokol COVID ini, juga kami selalu melakukan evaluasi dan bagaimana kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari waktu ke waktu. Baik. Tes antigen bagaimana bisa dilayani, tes PCR bagaimana kita menjelang mau pulang untuk bisa dilayani, dan lain sebagainya. Ini hari per hari kita akan melakukan evaluasi. Bahkan kita dari kondisi yang sudah ada tertular ini, kami akan melakukan evaluasi hari per hari. Kami akan lihat sampai dengan jam 14.00 tiap harinya bagaimana proses kesembuhan. Mudah-mudahan tidak ada proses penambahan yang terjadi pada waktu yang akan datang. Kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih sekali penjelasannya Pak Suwarno. Semoga tidak terjadi penyebaran kasus COVID-19 di penyelenggaraan PON ke-20 Papua dan segera ada tindakan tegas terhadap penerapan protokol kesehatan di sana, dan masyarakat baik atlet ataupun officials dan juga penonton itu tidak lengah untuk tetap menjaga selalu protokol kesehatan. Terima kasih sekali Maijen TNI Purnawiran Suwarno, Ketua Panwasrah PON ke-20 Papua atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Pak Suwarno.